Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 tentang keragaman bentuk dan sifat benda. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menyebutkan keragaman bentuk dan sifat benda di sekitar rumah. Coba sekarang anak-anak amati benda di sekitar kalian. Apakah bentuknya semua sama? Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, segi 4, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain-lain. Nah, contoh benda berbentuk lingkaran, ada permukaan jam dinding, ada uang logam, roda, cincin, kancing, kaset CD, dan lain-lain. Sedangkan contoh benda berbentuk segi 4, ada buku, jilbab, cermin, keramik, kertas, disket, dan lain-lain. Nah, sekarang contoh benda berbentuk segitiga ada apa saja? Benar sekali, ada bendera, ada penggaris, ada gantungan baju, dan lain-lain. Nah, sekarang contoh benda berbentuk tabung, ada gelas, ada ember, ada botol minum, dan lain-lain. Sedangkan dadu dan rubik adalah contoh benda berbentuk kubus. Contoh benda berbentuk balok adalah lemari, kulkas, kardus, penghapus, dan masih banyak lagi ya. Sekarang, ayo kita buka buku paket halaman 6 dan kita baca bersama-sama. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, sekarang ayo kita jawab pertanyaan bacaan. Nomor 1, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Jawabannya adalah kertas dan air. Nah, kertas tadi adalah salah satu benda yang berbentuk segi 4. Sekarang kita buka buku paket halaman 13 tentang bermain simpai. Setelah kita baca, ayo kita jawab pertanyaan bacaan. Nomor 1, apakah simpai itu? Simpai adalah salah satu alat permainan. Nomor 2, bagaimana bentuk simpai itu? Simpai berbentuk lingkaran. Sekarang kita lanjut ke halaman 21 dan 22. Kita baca bersama-sama, judulnya Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda yang lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah.
bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, anak-anak bisa mempraktekkan kegiatan yang ada di halaman 29 dan 30. Hasilnya seperti berikut. Kelereng ketika dimasukkan ke dalam botol ataupun piring ataupun mangkok, bentuknya tetap. Sedangkan air ketika dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Ketika dimasukkan ke dalam mangkok, bentuknya seperti mangkok pula. Jadi, sifat air ini bentuknya berubah. Sekarang kita coba dengan pensil. Pensil kita masukkan ke dalam botol. Bentuknya tidak berubah. Ketika pensil kita coba masukkan ke dalam gelas, bentuknya juga tidak berubah. Sekarang kita coba menggunakan sirup atau minyak. Ketika sirup atau minyak ini kita masukkan ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya menjadi seperti gelas kan? Nah, berarti sirup atau minyak ini sama seperti air. Dia berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Sekarang kita mencoba meniupkan udara ke dalam kantong plastik dan balon. Udara yang ditiupkan ke dalam kantong plastik, bagaimana bentuknya? Menyerupai kantong plastik bukan? Sedangkan udara yang ditiupkan ke dalam balon juga menyerupai balon. Berarti udara ini adalah salah satu benda yang berubah bentuknya sesuai dengan tempat atau wadahnya. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang keragaman bentuk dan sifat benda yang ada di sekitar rumah. Semoga video ini membantu belajar anak-anak di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.